Sebuah panggilan masuk saat kapal-kapal kargo yang syarat dengan kedelai Amerika melintasi Samudra Pasifik. Tanpa banyak gembar-gembor, sebuah instruksi rahasia menghantam pusat-pusat perdagangan utama di Singapura. Dalam sekejap, Tiongkok membatalkan seluruh pesanan kedelai dari Amerika Serikat berlaku segera, efektif sebelum tengah hari. Sebanyak 2,4 juta ton kedelai yang semula ditujukan ke pelabuhan-pelabuhan Tiongkok kini beralih arah ke Brasil. Pada saat matahari terbenam, lebih dari 1,1 miliar dolar kontrak pertanian AS menguap begitu saja, lenyap dari pembukuan tanpa jejak. Ini bukan sekadar friksi perdagangan biasa. Ini adalah pembongkaran sistematis. Dan kedelai, yang tampak sepele, hanya bagian awal dari sebuah sumbu yang baru saja dinyalakan. Dalam hitungan hari, 40 kapal tenggelam bukan karena badai, tetapi karena rantai suplai yang hancur lebur. Jalur perdagangan bernilai miliaran dolar patah, seperti ranting kering ditekan dari dua arah. Ini bukan sekadar gangguan logistik. Ini sebuah sinyal kuat. Dan bukan hanya para petani yang mulai resah. Wall Street juga mencium bahaya. Pentagon mulai mencatat. Sebab ketika pelanggan terbesar Anda, tanpa ragu, membatalkan seluruh pengiriman di tengah perjalanan, itu bukan lagi tentang tarif atau negosiasi dagang. Ini adalah uji tekanan ekonomi dan Amerika menjadi kelinci percobaan pertama. Bloomberg memberitakan bahwa Tiongkok secara mendadak menarik kembali pesanan kedelai dari 3 raksasa agribisnis AS, yaitu Cargill, ADM, dan Bunge, dengan alasan penyesuaian strategi pengadaan. Dalam minggu yang sama, pembeli asal Tiongkok sudah mengamankan kontrak baru dengan Brasil untuk volume setara 2,4 juta ton. Angka ini mencakup hampir sepertiga dari total kebutuhan impor kedelai bulanan Tiongkok, menurut data bea cukai yang dikumpulkan S&P Global. Meskipun Beijing tak secara resmi menyebut langkah ini sebagai aksi balasan, waktunya tidak bisa diabaikan hanya berselang 48 jam setelah Presiden Trump mengumumkan tarif tambahan sebesar 90 miliar dolar terhadap produk-produk asal Tiongkok. Kini, para analis di Rabobank memperingatkan, ini bisa menjadi permulaan dari rencana jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan Tiongkok terhadap pertanian AS bukan sekadar manuver sementara, tetapi perubahan struktural dalam jalur perdagangan global pangan. Dampaknya di AS terasa nyata dan cepat. Laporan USDA untuk April 2025 menunjukkan lonjakan 13% pada stok kedelai tak terjual, mendorong tingkat penyimpanan ke rekor tertinggi sejak 2019. Harga kedelai di Chicago Board of Trade anjlok 8,2% hanya dalam beberapa hari, menghapus hampir $0,5 miliar nilai pasar dalam waktu kurang dari seminggu, sementara di Iowa, keputusasaan merambat cepat. Kami dihentikan di tengah musim tanam tanpa ada rencana cadangan, ujar Matt Dunn, petani generasi keempat dari Des Moines kepada Wall Street Journal. Ini bukan lagi sekadar perselisihan dagang. Ini pengucilan ekonomi. Asosiasi Kedelai Amerika memperkirakan bahwa keluarnya Tiongkok dari pasar bisa menggerus pendapatan pertanian hingga 18% dalam satu kuartal saja. Pertanyaannya sekarang, seberapa dalam kerusakan ini akan mengakar? Tarif 20% yang diberlakukan pemerintahan Trump atas logam, elektronik, dan komponen kendaraan listrik dari Tiongkok pada 10 Maret sebenarnya bertujuan menekan Beijing sebelum negosiasi dimulai. Namun, justru sebaliknya, Beijing membalas dengan menyasar salah satu sektor ekspor AS yang tersisa, pertanian, pilar ekonomi pedesaan Amerika. Dan kedelai, dalam konteks ini, bukan sekadar komoditas. Ia adalah simbol dari apa yang sedang dipertaruhkan, yaitu ketahanan ekonomi dan pengaruh global. Pada tahun 2024, Amerika Serikat mencatatkan ekspor kedelai senilai 14,3 miliar dolar ke Tiongkok, menjadikan jalur ini sebagai jalur ekspor bilateral terbesar yang mereka miliki. Namun serangan balasan Tiongkok tak ditujukan ke sembarang sektor. Mereka membidik inti kekuatan politik Donald Trump, yakni para pemilih pedesaan di negara bagian pertanian. Ini bukan kebetulan, kata Chad Bown, peneliti senior di Peterson Institute, dalam wawancara bersama CNBC pada 2 April. USDA mengonfirmasi bahwa petani di 11 negara bagian Midwest kini berada dalam kategori risiko bangkrut yang sedang hingga tinggi, akibat pembatalan kontrak berjangka di tengah meningkatnya tekanan politik domestik pada Trump. Apakah perang dagang ini berubah menjadi beban politik dalam negeri? Mari berhenti sejenak. Bukan karena kisah ini melambat, melainkan karena wujudnya berubah. Ini tak lagi hanya tentang kedelai. Ini tentang manuver geopolitik yang jauh lebih besar.
Kesiapan Brasil untuk mengambil alih bukan sekadar soal keberuntungan. Sejak 2020 hingga 2024, Brasil memperluas areal tanam kedelai mereka sebesar 21%, didukung suntikan lebih dari 11,2 miliar dolar untuk pembangunan infrastruktur pertanian. Bank Pembangunan Tiongkok ikut mendanai terminal gandum di Santos, mempercepat koridor logistik dari Mato Grosso, bahkan membantu membangun jalur kereta api Ferrogrão, yang mempercepat pengangkutan hasil bumi dalam negeri hingga 42%, menurut laporan Reuters pada Februari 2025. Semua infrastruktur ini membentuk landasan kokoh untuk pergeseran besar Tiongkok. Faktanya, menurut Bloomberg Intelligence, Brasil kini mampu memenuhi hingga 70% dari total kebutuhan kedelai tahunan Tiongkok, dengan aturan GMO yang lebih longgar, standar lingkungan yang lebih permisif, dan perjanjian proteksi perdagangan bilateral di bawah kerangka BRICS. Kebangkitan Brasil ini tampaknya bukan sementara. Apakah AS tergeser secara permanen? Ini bukan hanya masalah harga, melainkan juga strategi. Waktu langkah Tiongkok pun tidak asal-asalan. Mereka menarik diri dari pasar AS tepat sebelum periode emas ekspor, jendela antara Maret hingga Juni, ketika pengiriman kedelai AS biasanya mencetak hampir 40% pendapatan tahunan petani, menurut data USDA. Dengan memutuskan kontrak sekarang, Tiongkok memicu kehancuran harga dan volume ekspor saat musim puncak Amerika, bahkan ketika panen Brasil belum mencapai puncaknya. Untuk itu, Tiongkok rela membayar harga premium antara $14 hingga $22 per ton lebih tinggi, sebagaimana diungkapkan para pedagang kepada Financial Times. Kenapa membayar lebih mahal? Karena kerugian jangka pendek itu diimbangi oleh kekuatan kontrol jangka panjang, kata Minu, seorang analis perdagangan di Kementerian Perdagangan Tiongkok. Ini bukan lagi sekadar soal kedelai, ini tentang memegang kendali atas jalur pasokan pangan global. Secara resmi, Tiongkok mengklaim pembatalan disebabkan masalah keamanan pangan, mengutip kontaminasi jamur dan residu pestisida dalam pengiriman kedelai AS. Namun, hingga April 2025, tidak ada satupun pelanggaran standar yang dikonfirmasi oleh database pengaduan USDA maupun WTO. Audit bersama FDA dan GAFTA bahkan menunjukkan tingkat kontaminasi kedelai AS tetap di bawah 0,01%, jauh di bawah ambang batas internasional. Banyak analis perdagangan tetap skeptis. Tak ada preseden di mana pengiriman diblokir tanpa peringatan atau penundaan inspeksi, kata Andrew Tilton, kepala ekonom Asia di Goldman Sachs. Dengan memanfaatkan hambatan non-tarif seperti alasan keamanan pangan, Tiongkok bisa menghindari pelanggaran aturan WTO secara langsung, sekaligus mengirim sinyal ketidakpastian kepada eksportir Amerika. Jadi, apakah ini soal keamanan pangan, atau dalih terselubung untuk membalas tekanan ekonomi Washington? Yang jelas, strategi Tiongkok tidak dimulai dari meja negosiasi, melainkan dari dermaga. Selama 5 tahun terakhir, Tiongkok menginvestasikan lebih dari $8,3 miliar untuk memperkuat infrastruktur logistik di Amerika Latin, menurut Dialog Inter-Amerika. Ini mencakup akuisisi saham di Pelabuhan Itaqui di Brasil, perluasan koridor gandum utara senilai $1,2 miliar, dan investasi besar dalam proyek jalur kereta api seperti Ferrogrão, semua bertujuan memangkas biaya logistik hingga 35%. Hasilnya, pada tahun 2024, lebih dari 64% impor kedelai Tiongkok datang melalui jaringan logistik yang didukung langsung oleh modal Tiongkok, berdasarkan data bea cukai yang ditinjau Bloomberg. Ini bukan sekadar pengalihan rute perdagangan. Ini adalah penanaman pengaruh geopolitik. Dengan menanamkan dirinya ke dalam infrastruktur pengangkutan hasil bumi Brasil, Tiongkok tak hanya mengurangi ketergantungan pada kedelai Amerika, mereka juga melindungi diri dari titik-titik kemacetan global yang dikuasai AS. Seorang analis kebijakan dari Carnegie Endowment pernah mengatakan, Beijing kini tidak sekadar membeli pangan, mereka sedang membeli pengaruh. Namun ada satu pertanyaan besar yang terus menghantui para perencana strategi di Washington. Bagaimana jika kedelai hanyalah permulaan, bukan tujuan akhir? Sementara fokus dunia terpusat pada kisruh kedelai, pergeseran lain yang lebih halus terjadi di balik layar. Dari Januari hingga Maret 2025, ekspor jagung AS ke Tiongkok anjlok 29% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sebagaimana tercatat dalam laporan terbaru dari Layanan Pertanian Luar Negeri USDA. Secara bersamaan, Tiongkok menyelesaikan kesepakatan pasokan jagung selama 3 tahun dengan Kona Brasil, mengamankan hingga 9 juta ton per tahun, senilai sekitar $2,6 miliar, menurut laporan Reuters pada 28 Maret.
Ini bukan kejadian tunggal. Pada bulan yang sama, Tiongkok secara mengejutkan melelang 1,2 juta ton cadangan jagung as mereka, dengan alasan volatilitas harga dan penyesuaian strategis stok nasional. Namun banyak pelaku industri percaya bahwa persoalan sesungguhnya bukan sekadar tentang harga. Ini tentang kepercayaan yang luntur. Setelah menghadapi tarif tambahan dan pembatasan ekspor bermotif politik dari Washington, Beijing mulai menganggap pasokan pertanian Amerika sebagai sumber yang tidak lagi bisa diandalkan. Bukan lagi sekadar diversifikasi, ini adalah proses isolasi, kata Joseph Glauber, mantan kepala ekonom USDA, dalam wawancara dengan Wall Street Journal. Jika jagung sudah mulai ditinggalkan, maka muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah gandum dan sorghum akan segera menyusul? Pergeseran ini bukan sekadar perubahan kecil. Ia menandai transformasi strategis yang lebih dalam, sesuatu yang pasar Amerika baru mulai sadari. Walaupun pejabat AS berulang kali menegaskan bahwa pintu perdagangan masih terbuka, sinyal dari Beijing menunjukkan niat yang berbeda. Menurut laporan prospek komoditas HSBC edisi April 2025, Tiongkok telah menandatangani atau memperbaharui perjanjian jangka panjang dengan Brasil, Argentina, Rusia, dan Pakistan. 4 negara yang kini memenuhi lebih dari 70% kebutuhan biji-bijian dan minyak nabati Tiongkok. Sebaliknya, ekspor pertanian AS ke Tiongkok jatuh bebas, turun 26% hanya dalam 3 bulan pertama 2025, menguapkan sekitar 3,2 miliar dolar dari total nilai perdagangan, menurut data Biro Sensus. Ada yang berharap bahwa pencairan hubungan diplomatik bisa memperbaiki situasi. Namun, bahkan jika tarif-tarif dihapuskan, infrastruktur dan strategi alternatif Tiongkok sudah siap. Yang kita saksikan bukan sekadar pengurangan risiko, melainkan pemutusan hubungan yang disengaja, ujar Jennifer Harris, mantan penasihat Dewan Keamanan Nasional, dalam wawancara dengan Bloomberg. Dengan jalur politik yang macet dan ekspansi aliansi Belt and Road Initiative yang terus berjalan, Tiongkok telah membangun alternatif nyata terhadap ketergantungan pada AS. Kini, pertanyaannya bukan lagi, apakah Amerika bisa merebut kembali pasar, melainkan, apakah Tiongkok masih mau kembali. Dan disinilah ketakutan yang lebih besar mulai merayap. Bagaimana jika kedelai hanyalah langkah awal? Bagaimana jika langkah berikutnya menyasar hal yang lebih fundamental? Karena Tiongkok telah membuktikan bahwa mereka mampu melepaskan diri dari impor komoditas pertanian as senilai 14 miliar dolar dalam waktu kurang dari 72 jam, tanpa terganggu logistik, tanpa kelangkaan di dalam negeri, dan tanpa gejolak politik. Lalu, apa yang akan terjadi jika strategi serupa diterapkan pada sektor-sektor vital lain, seperti semikonduktor, tanah jarang, atau bahkan kepemilikan obligasi pemerintah AS? Ini bukan lagi pertanyaan untuk para petani saja. Ini menjadi pertanyaan eksistensial bagi Wall Street, bagi Gedung Putih, dan bagi masa depan dominasi finansial Amerika. Karena jika langkah pertama adalah kedelai, fase kedua mungkin akan langsung mengguncang dolar itu sendiri.